Boleh, Pak? Oke, hati-hati. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja buat kalian semuanya. Kembali lagi dengan saya di channel Sebar Ilmu, saluran yang berbagi ilmu pengetahuan khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris. Pada video kita kali ini, kita akan membahas satu materi kaitannya dengan grammar dalam bahasa Inggris, yaitu tentang affirmative agreement. Bagaimana penjelasannya? Simak terus video ini sampai tuntas. Oke, kita lanjutkan. Seperti biasa, yang akan kita pelajari pada materi kita kali ini, yang pertama jelas sekali adalah definisi. Yang kedua, rules, aturannya, dan diikuti dengan contoh kalimatnya. Dan yang terakhir, seperti biasa juga, contoh-contoh soal, biar kalian semakin mudah memahaminya. Sebelum kita mulai materi ini, saya kasih waktu buat kalian semuanya yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini dan nyalakan loncengnya, biar nantinya kalian secara otomatis akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload materi terbaru. Sudah? Kita lanjutkan. Yang pertama, definition. Definisi dari affirmative agreement, when mentioning that one person or thing does something and another does the same, we use the word so or to. This phrase is used to avoid unnecessary repetition of words from the positive sentences. Ada kata yang berwarna kuning, itu adalah kata kuncinya. Does the same, melakukan hal yang sama. So or to, diartikan juga. Positive sentences, kalimat positif. Artinya apa ini? Digunakan ketika dua orang melakukan atau sedang mengekspresikan hal yang sama. Jadi ada dua orang nih melakukan hal yang sama gitu ya, sama-sama makan atau sama-sama minum kopi atau sama-sama belajar bahasa Inggris. Maka kita bisa menggunakan kata so atau to untuk menghindari pengulangan kata. Jadi biar nggak mubazir gitu ya. Khususnya pada kalimat positif. Masih bingung? Belum memahami? Belum nangkep ya? Gampangnya gini. Kalau diartikan secara mudah, so itu begitu juga bla bla bla. To bla 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 juga, titik-titik juga. Jadi kalau diartikan atau dalam kasus bahasa Indonesia gitu ya, aku kemarin sudah nonton film Star Wars terbaru. Aku juga. Nah itu loh. Jadi seperti itu. Aku tadi sarapan nasi goreng. Begitu juga aku. Nah, kan gitu. Jadi si A ngomong sarapan nasi goreng, si B nggak perlu lagi ngomong aku sarapan nasi goreng juga gitu loh. Tinggal langsung merubahnya menjadi wah aku juga. Nah, pada kenyataannya biasanya bentuk informalnya atau tak resminya kita sangat mudah sekali ketika kita mau mengucapkan aku juga. Biasanya kita mendengarkan kata me too. Itu juga bisa kita gunakan. Tapi ada kata yang lebih baik lagi gitu ya, yang akan kita pelajari. Oke, kita lanjutkan aja. Aturan dan contohnya sekalian di sini ya. Yang pertama, pada kalimat yang menggunakan verb 1, verb 2, dan verb ketiga. Ini akan beda-beda. Jadi harus kalian perhatikan. Sudah saya siapkan tabelnya. Kita bahas satu persatu. Ketika kalimatnya mengandung kata verb 1, kata kerja bentuk pertama. Pada contoh kalimatnya, they live in Surabaya. Kata yang berwarna merah itu adalah kata kerjanya, bentuk pertama. Maka bentuk agreement-nya, mereka tinggal di Surabaya nih, dan aku juga tinggal di Surabaya. Maka kita bisa membuatnya menjadi so do I atau I do too. Coba kita analisa. Ketika pada kalimatnya mengandung kata kerja bentuk pertama, yaitu live, maka agreement-nya akan menggunakan kata kerja bantu bentuk pertama. Ingat, kata kerja bantu bentuk pertama kita sudah mempelajarinya pada present tense. Silakan kalian cari-cari di video saya ada.
pelajaran atau materi tentang simple present tense. Bisa menggunakan do, bisa menggunakan does, tergantung pada subjeknya. Nah, di sini pada kalimat yang pertama, karena subjeknya menggunakan I, maka kata kerja bantunya menggunakan do. Bisa kita mengucapkan so do I, atau bisa juga kita mengucapkan I do, aku juga. Kita perjelas lagi pada contoh yang kedua. I speak English fluently. Aku ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Dia ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Mereka ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Nah, ini kan sama-sama melakukan hal yang sama. Maka daripada kita mengulang kalimat yang panjang tadi, mubadir, maka kita bisa memperpendek atau menyingkatnya dengan menggunakan affirmative agreement ini menjadi so does she. Begitu juga dia. She does too. Dia juga. Kalau dirubah menjadi mereka juga, akan menjadi they do too. Jadi seperti itu. Tinggal kata kerja bantunya menyesuaikan dengan subjeknya. Gitu ya. Siapa yang menggunakan do, siapa yang menggunakan does, sudah cukup jelas. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Jika kalimatnya mengandung atau menggunakan kata kerja bentuk kedua. Dicontohkan, he submitted the task yesterday. Dia mengumpulkan tugasnya kemarin. Kata yang berwarna hijau itu adalah kata kerja bentuk kedua, submitted. Maka agreement-nya akan menggunakan kata kerja bantu bentuk kedua, yaitu cukup menggunakan did. Semua subjek nantinya akan menggunakan did. Maka bunyinya pada bentuk agreement-nya akan menjadi so did we. Begitu juga kita, we did too, kita juga. Kalau kita rubah, yang awalnya kalimatnya berbunyi he submitted the task yesterday, aku juga, maka akan menjadi I did too. Begitu juga aku, so did I. Mudah sekali. Pada contoh yang kedua berbunyi Angela danced at the party. Angela nari pada pesta tersebut. Kata kerjanya adalah dance, bentuk kedua. Dengan menggunakan kata kerja bantu bentuk kedua yaitu did untuk semua subjek. Agreement-nya berbentuk so did Vina, atau bisa juga kita menggunakan Vina did too. Yang ketiga, kata kerja bentuk ketiga. She has grilled the meat. Grilled itu bentuk ketiga yang artinya memanggang. Dia sudah memanggang daging itu. Wah, aku juga sudah, gitu kan ya. So have I. Jadi ada kata kerja bantu bentuk ketiga yang kita gunakan di sini, yaitu have atau has. Dan kata kerja bantu ini penggunaannya tergantung pada subjeknya. Ini merupakan materi kita yang sudah pernah kita bahas, yaitu tentang simple present perfect tense. Gitu ya, ngomongin sudah atau telah. Contoh yang terakhir, they have traveled to England. Mr. Tony has to. Nah itu, jadi biarpun di kalimatnya menggunakan have, terus agreement-nya bisa berubah menggunakan has, tergantung siapa yang melakukan hal yang sama. Demikian ya. Kalau kita rubah menggunakan so, ya sama. So has Mr. Tony. Jadi demikian. Kita lanjutkan aturan berikutnya yang kedua, yaitu pada kalimat yang menggunakan to be 1, to be 2, dan to be ketiga. Gimana aturannya? Kita simak tabel berikut. Ketika kalimatnya menggunakan to be 1, di sini saya kasih warna merah. Ketika bentuk kalimatnya mengandung kata atau mengandung to be bentuk pertama berwarna merah, they are in the canteen, mereka di kantin. Maka agreement-nya juga menggunakan to be 1, tergantung subjeknya atau siapa yang melakukan hal yang sama. Di sini dicontohkan aku juga di kantin kan gitu. Mereka di kantin, aku juga. Begitu juga aku, so am I. Atau kita juga bisa menggunakan I am too. I am drawing a racing car. Aku sedang menggambar mobil balap. Oh, dia juga, so is he. They are too, mereka juga. Jadi demikian. Sama-sama menggunakan to be pertama, tinggal nanti subjeknya menyesuaikan. Demikian ya. Oke, mudah kan? Lanjut, yang menggunakan to be kedua, yang berwarna hijau. He was on the beach yesterday. Dia di pantai kemarin.
Karena menggunakan to be 2, maka agreement-nya juga menggunakan to be kedua. Sekali lagi, penggunaan to be itu tergantung pada subjeknya. To be kedua itu ada was dan were. Sudah pernah kita bahas materi ini pada materi simple past tense yang menggunakan to be atau no verb. To be 2 itu ada was, ada were. Siapa yang menggunakan was, siapa yang menggunakan were, sudah cukup jelas saya rasa ya. Pada agreement-nya, contoh pertama, so were we, begitu juga kita. We were too, kita juga, berarti kita itu juga sama-sama di pantai kemarin, nggak hanya dia. Angela was so disappointed, Angela sangat kecewa. Kecewanya kapan? Kemarin, pokoknya lampau, karena di sini menggunakan to be was. So was Frank, I was too. Sama-sama kecewa, Frank juga kecewa, aku juga kecewa. Jadi tidak perlu menggunakan kata disappointed lagi, tinggal kita menggunakan agreement-nya. Yang terakhir, to be ketiga. To be ketiga itu ada satu, yaitu menggunakan been. Tapi yang perlu diperhatikan, angka 3 biasanya kan digunakan pada perfect, sudah jelas ya. Maka muncul kata kerja bantunya yaitu have dan has. Dan inilah yang harus kita perhatikan. Pada agreement-nya, to be nanti nggak perlu kita gunakan lagi. Contohnya demikian. She has been there for 3 hours. Dia sudah di sana selama 3 jam. Lama banget ya. Sudah nungguin di sana selama 3 jam. Nggak hanya dia, aku juga sudah di sana selama 3 jam. Tapi kita nggak perlu ngomong panjang lagi, cukup merubahnya menggunakan bentuk agreement yaitu so have I. Nah, yang semula kalimatnya menggunakan has, kenapa? Karena subjeknya she. Pada agreement-nya menggunakan bentuk have. Kenapa? Karena I subjeknya. So have I. Atau kita menggunakan I have to, itu sama. Dan yang terakhir, they have been in England 3 times. Dia sudah di Inggris sebanyak 3 kali. Lah, nggak hanya mereka, dia juga sudah di Inggris 3 kali loh. Nggak hanya mereka, nggak usah pamer gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan he has to atau so has he. Tinggal kita mau menggunakan so atau menggunakan to bebas, terserah ya. Yang penting aturannya bisa. Selanjutnya aturan yang ketiga adalah pada kalimat yang menggunakan model. Di sini saya tampilkan penggunaan model dasar saja yaitu can, may, must, will. Kalau artinya masa masih nggak ada yang tahu? Tahulah ya, can itu bisa, may itu boleh, must itu harus, will itu akan. Nah, udah tahu kan? Oke, kita lanjutkan. Pada contoh yang pertama, she can climb that wall. Wah, dia bisa memanjat dinding itu. Mungkin latihan parkour mungkin ya. She can climb that wall. Nggak hanya dia cewek, tapi dia laki-laki juga bisa. Aku pun bisa. Nah, maka agreement-nya kita bisa menggunakan so can he, begitu juga dia. Atau I can too, wah aku juga bisa. Nah, berarti modelnya apa? Pada kalimatnya, pada agreement-nya juga disamakan, sama-sama menggunakan can. Oh, udah sekali ini sepertinya ya. Yang kedua menggunakan may, they may see the doctor. Mereka boleh mengunjungi atau bertemu dokternya. Ya, sama lagi pada bentuk agreement-nya juga menggunakan may. Bisa kalian simak ya. Begitu juga must dan will, sama-sama menggunakan model yang sama. Jadi enak kalau kita menemui soal yang pada kalimatnya mengandung unsur kata model, tinggal menyamakan aja, gitu aja. Oke, lebih jelasnya kita lanjutkan pada contoh-contoh soalnya biar kalian lebih memahami. Seperti biasa, sudah saya siapkan di sini ada 10 soal tentang affirmative agreement. Oke, 1 sampai 5 ada kata yang bergaris bawah. Ini adalah kata kuncinya. Tapi nomor 6 dan nomor 10 tebak sendiri ya. Coba biar semakin memahami. Number 1. Jane goes to that school and my sister. Kata yang bergaris bawah goes itu adalah kata kerja bentuk pertama. Maka sesuai aturannya menggunakan kata kerja bantu bentuk pertama antara do
dan does. Tinggal menyesuaikan subjeknya siapa. Di sini subjeknya my sister. My sister sama dengan she, maka menggunakan and my sister does too. Jadi sama-sama belajar di sekolah tersebut. Baik itu Jane dan juga saudara perempuanku. Kita lanjutkan yang kedua. Brian went to the mountains on his vacation and so bla 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 we. Kata yang bergaris bawah went itu adalah kata kerja bentuk kedua. Asalnya go. Maka harus menggunakan kata kerja bantu bentuk kedua juga, yaitu did. Sudah, tinggal mengisi dengan did. So did we. Kalau bentuk kedua mudah karena cuma satu itu aja ya, nggak ada pilihan lain, enak. Yang ketiga, I will be in Bandung on November and they bla 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 too. Nah, ini contoh yang nomor 3, muncul model. Jelas ya, modelnya adalah will, tinggal menyamakan. Udah mudah. They will too. Mereka juga akan gitu. Mereka juga. We are going to the movies tonight and Alan bla 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 too. Kata yang bergaris bawah adalah are. Are itu apa? To be satu. Maka agreement-nya juga menggunakan to be satu. Tinggal menyesuaikan, dilihat subjeknya. Yaitu subjeknya Alan, maka menggunakan betul sekali is. Alan is too. Alan juga. She is on the beach. Sekali lagi, kok pada suka main ke pantai, ini ada apa ya? Padahal cuacanya lagi nggak mendukung sekarang. She is on the beach. Oke, kita kembali ya pada contoh kalimatnya. Menggunakan is, yaitu to be satu. Jadi agreement-nya juga harus menggunakan to be satu. Apa kira-kira? Awas keliru, yaitu are. Loh, kenapa kok are? Her teachers, guru-gurunya. Di sini yang disebutkan gurunya banyak, ditandai dengan adanya huruf S, teachers, menunjukkan guru-guru atau para guru. Maka kalau jumlahnya banyak menggunakan to be are. Itu nomor 6. Nah, ini nggak ada bantuan, harus ditebak sendiri. Kira-kira apa yang menjadi kata kuncinya? Ya, yaitu was. To be 2, maka juga sama pada agreement-nya menggunakan to be kedua antara was dan were, tergantung subjeknya. Di sini subjeknya we, maka akan menggunakan were. We were to. Oke, jelas. Oke ya, jadi pada dasarnya nggak perlu repot-repot mengartikan deh, tinggal kita cari benar-benar dengan teliti, dengan jeli kata kuncinya. Oke ya. Nomor 6 barusan nggak kita artikan langsung. Nomor 7 tanpa arti, ada kata kuncinya yaitu can. Model sama sudah, tinggal menyamakan. So can a cat. Begitu juga kucing. Nomor 8, nomor 8, kata kuncinya adalah like, kata kerja bentuk pertama. Maka agreement-nya antara do dan does, tinggal melihat subjeknya. My father sama dengan he, maka menggunakan does. Cukup mudah sekali nih. Harusnya kalau ada soal semacam ini kalian bisa 100 lah, bisa jadi 1000 ya kalau soalnya banyak 1000. Selanjutnya number 9, she arrived to the class earlier. Ada kata kuncinya yaitu arrived. Arrived di sini merupakan kata kerja bentuk kedua, maka jelas sekali. He has seen Susan's play and the girls bla 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 too. Nah, awas. Yang terakhir ini ada kata kerjanya yaitu seen. Sebelumnya ada has, maka sudah cukup jelas sekali ini adalah bentuk ketiga, bentuk perfect. Seen itu kata kerja bentuk ketiga, ada has sebagai kata kerja bantunya, maka tinggal kita samakan, dalam artian sama-sama menggunakan kata kerja bantu bentuk ketiga ya, yaitu ada have dan has. Sesuaikan subjeknya, di sini menggunakan the girls. Banyak kasusnya sama seperti nomor 5, her teachers gitu ya, maka menggunakan have. Mudah kan? Nah, jadi ketika kalian menemui soal-soal semacam ini yang kaitannya dengan materi kita yaitu affirmative agreement, intinya pada kalimatnya harus kalian benar-benar jeli melihat, mencari kata kuncinya. Apakah 1, 2, 3 gitu loh kuncinya. Yang pertama 1, 2, 3 atau model kan gitu. 1, 2, 3 kaitannya present, past, perfect, dan model. Apakah menggunakan kata kerja atau to be? Udah jelas.
tinggal nanti agreementnya mudah. Dan yang perlu kalian benar-benar pahami, benar-benar diingat-ingat bahwa kalimatnya berbentuk positif, baru kita bisa menggunakan so atau to gitu. Nah, itulah penjelasan materi kita kali ini tentang affirmative agreement. Saya harap kalian semuanya mudah memahaminya dengan sudah saya tampilkan, saya berikan contoh-contoh soalnya. Jika kalian masih saja ada yang belum dipahami bagian mana, silakan kalian bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Nanti sebisa mungkin saya balas. Sekali lagi saya ingatkan, ayo kita sama-sama berbagi ilmu yang bermanfaat dengan cara klik, share, dan bagikan di media sosial kalian sendiri. Jangan lupa, yang belum, klik subscribe, biar saya semakin banyak kerjaan, gitu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.